Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tentang tematik kelas 5 tema 2. Judul pembahasan pada kali ini yaitu pernapasan. Pengertian pernapasan. Pernapasan ialah proses masuk dan keluarnya udara ke dalam tubuh. Bahas tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. 1. Organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari lubang hidung, tekak, cabang batang tenggorokan, paru-paru, dan gelembung paru-paru. Hidung terdiri dari atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Hidung dan paru-paru dihubungkan oleh batang tenggorokan atau disebut juga dengan trakea. Pada pangkal batang tenggorokan terdapat tekak. Tekak adalah persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan. Udara sampai ke paru-paru melalui bronkus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Gelembung paru-paru disebut juga dengan alveolus. Alveolus adalah pusat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu organ pernapasan pada hewan. 1. Alat pernapasan pada ikan. 2. Alat pernapasan pada cacing. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak pada bagian kepala ikan. Sedangkan cacing bernapas menggunakan kutikula atau selaput benang tipis. Selanjutnya yaitu alat pernapasan pada katak, alat pernapasan pada reptil dan burung, dan alat pernapasan pada serangga. Pada saat masih berudu, katak bernapas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Reptil adalah hewan melata. Reptil dan burung bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan serangga bernapas menggunakan trakea atau juga corong napas. Penyebab gangguan pernapasan. 1. Yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara disebut dengan polusi udara. Pencemaran udara disebabkan oleh bau tidak sedap, asap, dan juga debu. Kedua, merokok. Merokok dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, rasa mual, sesak napas, dan ketidakteraturan detak jantung. Dan yang ketiga yaitu terinfeksi kuman. Contoh penyakit yang menyerang sistem pernapasan adalah influenza, bronkitis, dan TBC atau tuberkulosis. Penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, faringitis. Faringitis merupakan radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Kedua, asma merupakan penyakit radang paru-paru yang menimbulkan serangan sesak napas dan mengi yang berulang. Ketiga, influenza atau flu merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan, terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk yang tidak berdahak. Keempat, emifisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembekakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Kelima, yaitu bronkitis, adalah suatu penyakit saluran udara ke paru-paru. Keenam, asbestosis adalah penyakit saluran pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luar. Selanjutnya yaitu sinusitis, merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Kedelapan, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis yang bersifat sistemik, yang dapat bermanifestasi pada hampir semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Kesembilan yaitu pneumonia atau radang paru-paru, merupakan suatu penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Ke-10 yaitu difteri adalah infeksi pada saluran pernapasan bagian atas.
Ke-11, rinitis merupakan peradangan pada rongga hidung sehingga hidung menjadi bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. Dan yang terakhir yaitu ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia bagian atas, yaitu hidung, laring atau tekak, dan tenggorokan. Yaitu usaha untuk memelihara kesehatan organ pernapasan. 1. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan memelihara tanaman di lingkungan sekitar. 2. Memperbanyak ventilasi di dalam ruangan. 3. Rajin berolahraga. 4. Menarik nafas secara dalam-dalam secara rutin. 3. Mengkonsumsi sayur dan buah. 6. Istirahat dengan cukup. 7. Menggunakan masker saat bepergian. 8. Tidak merokok dan tidak bergaul dengan perokok. Dan yang ke-9 yaitu tidak meminum minuman beralkohol. Sekian pembahasan dari yang kakak jelaskan ya. Terima kasih adik-adik.